Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faqala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sadaqallahu alim wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling mulia di dunia ini adalah perkara agama. Saking mulianya perkara agama ini sehingga seluruh nabi ini Allah Subhanahu wa taala dikorbankan untuk perkara agama ini. Bahkan wujudnya dunia ini karena adanya agama. Dalam satu mafhum hadis dikatakan, apabila di dunia ini sudah tidak ada yang mengamalkan agama, mengucapkan minimal Allah saja, niscaya dunia ini akan dihancurkan. Dan hadirin hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wujudnya agama dalam diri seseorang ini sebuah keharusan, sebuah keparduan, baik dalam diri kaum wanita ataupun kaum laki-laki. Karena dimulia, kalau agama tidak wujud dalam kehidupan kita, di dunia hidup kita akan sempit. Walaupun rumahnya besar tapi terasa sempit, uangnya banyak tapi terasa kurang, ya, badannya senantiasa sehat tapi terasa sakit. Nah hadirin ini di dunia. Di akhirat pun orang yang tidak wujud agama dengan sempurna, maka dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Sengsara di dunia ini ada batasnya, yaitu dengan kematian. Tapi sengsaranya di akhirat ini tidak ada batasnya. Ini Bapak yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha agama pun sama. Usaha agama ini dipardukan, diwajibkan, bahkan wajibnya ini wajib ain ke setiap diri kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, maka hadirin yang mulia, usaha huruf fisabilillah masturoh, maka ini adalah usaha, satu-satunya usaha untuk mewujudkan agama dalam kehidupan kita, kehidupan ibu-ibu dan juga kehidupan kaum bapak-bapak. Nah itu apa yang menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan agama hari ini banyak, tetapi orang yang mengusahakan agama maka sangatlah sedikit. Ya, Masya Allah, dalam satu kampung, satu mahalah mungkin hanya satu orang, dua orang. Ada juga yang banyak, tapi yang aktif usaha agama ini hanya beberapa orang saja. Nah Bapak yang masalah, maka kita harus bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan kita, masih memilih diri kita untuk mengusahakan agama. Ya, Masya Allah. Maka keluarnya kita hadirin ini mutlak pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang mulia, maka kita di balik syukur ini pun, nah, kita harus banyak-banyak istighfar. Kenapa demikian ya? Ini usaha agama, usaha yang mulia. Orang yang Allah pilih dalam usaha agama ini pun orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tuh para nabi, para sahabat. Masya Allah. Sekarang ini kita dipilih, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Masya Allah. Tetapi hadirin yang menaikkan Rasulullah, Allah muliakan kita dengan usaha dakwah ini. Tetapi kita harus banyak istighfar bahwa Allah sudah memilih kita, tapi kitanya masih dalam dakwah ini masih belum sungguh-sungguh. Ya, Masya Allah. Ketika kita keluar masih banyak waktu lalainya, masih banyak main-main hadirin. Buktinya apa? Buktinya kalau ada takaza, kita masih bisa belum menunaikan takaza dakwah ini. Sehingga kenikmatan dalam dakwah ini belum kita rasakan. Lain dengan para sahabat anhu. Ya, seluruh hidupnya, waktunya, hartanya, dirinya, mereka hanya untuk perkara ini saja. Sehingga kenikmatan hadirin yang mulia dengan dakwah ini maka dia rasakan. Walaupun zahirnya menyakitkan, walaupun zahirnya kelihatan susah, tetapi batinnya hadirin yang mulia akan merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan dengan usaha dakwah ini. Sehingga pertolongan Allah SWT datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masih hidup, ketika sudah meninggal pun Allah SWT sediakan fasilitas-fasilitas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak yang mekan salat ya, kita harus banyak istighfar, kita masih belum menyempurnakan dan sungguh-sungguh dalam usaha dakwah ini. Dan kita niatkan hadirin mulia, waktu-waktu kita yang akan datang ke depannya ini ya, kita lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih mengutamakan takaza dakwah ini. Nah, Bapak yang mekan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita mendengarkan arahan di makomi kita, maka ada kargo jari dulu. Ya, ini adalah amal sunnah kargo jari ini.
Maka hadirin yang mulia, kargo jari ini bukan untuk melihat kekurangan, kelebihan, tetapi untuk mengamalkan sunnah. Ya. Jadi dulu tuh Nabi SAW ketika mengutus pasukan ke suatu negeri, diberikan bekal atau bahan hidayah. Maka pulangnya pun senantiasa ditanya, maksudnya apa? Maksudnya sampai sejauh mana tingkat dakwah di suatu daerah tersebut. Ya. Kemudian amal dakwah di suatu daerah tersebut sudah sampai di mana, sehingga nanti kalau ada jemaah yang berikutnya dikirim, ini jemaah yang selanjutnya, jemaah bukan pertama lagi, jemaah yang kedua itu adalah melanjutkan yang pertama, jemaah ketiga melanjutkan yang ketiga dan selanjutnya. Ya, maka kita sama-sama tawajuh, kita dengarkan kargo jari, baik itu ahwal ataupun amal. Nah, ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya kita dari sebuah perjuangan, sebuah usaha, maka kembalinya kita ke rumah kita ini bukan untuk istirahat atau balas dendam. Ya, ketika kita keluar kurang makan, makannya gak selera karena gak sesuai dengan menu kita, tidur kita misalkan tidak nyenyak. Ya, tapi kita kembali ke makomi, niatkan sama seperti kita niat berkeluar jalan Allah SWT. Ya, kita buat niat menghidupkan amal dengan didasari niat islah diri kita. Ya, niat selidiki ini harus ada ketika kita di makomi pun, jangan ketika kita keluar saja. Karena kalau niat istilah diri ini tidak ada di makomi kita, ya, amal kita itu kan tersuasana keadaan, suasana dan keadaan. Kalau lagi ramai buat taklim masjid, taklim mahala, kita ikut. Nggak lama-lama nggak ramai, kita juga nggak ikut, gitu kan. Kalau niat istilah diri itu tidak akan suasana ramai, suasana sedikit, tetap kita akan istiqomah dalam amal. Kemudian ibu yang akan salah, ya, kita kembali ke makom kita, maka kita buat dakwah juga supaya iman kita senantiasa meningkat, terjaga, minimal terjaga. Ya, sehingga sifat-sifat sahabat ini kita dimuzakarahkan setiap hari dengan taklim di rumah kita. Sehingga kalau dengan muzakarah 6 sifat ini ya, setiap hari, maka sifat-sifat sahabat ini besar kemungkinan akan wujud dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita keluar 3 hari ini muzakarah 6 sifat, mengamalkan 6 sifat, ya, ini hanya batas 3 hari, maka lamanya adalah kembali di makomi kita, ya. Nah, ibu bapak yang masalah, kemudian kita buat dakwah. Apa dakwah ini di makomi sama seperti dakwah kita keluar dari Allah SWT. Kalau bapak-bapak dakwahnya keluar rumah, ya, hidupkan amal masjid, ajak orang sebanyak-banyak ke masjid, bicara iman yakinnya di masjid. Maka kalau ibu-ibu buat dakwahnya di rumah, ada sales yang datang kepada kita membawa produk dunia, ya jangan kita tolak. Nah, biarkan dia masuk dulu ke rumah, kita ikram dulu, kasih air dulu, kemudian dia menawarkan produk, ya bicaranya luar biasa, pertentang dari A sampai Z itu pasti, ya kita dengarkan, ya. Maka setelah dia bicara, Bu ini bagus produknya, alhamdulillah, ya. Ibu sudah bicara sudah, ya sudah, gimana Bu, mau nggak? Ini saya ada sesuatu hal yang lebih baik daripada ini. Sampaikan itu agama, pentingnya agama. Ya, kemudian juga keadaan komunitas, nanti kasih pikir, sehingga kedudukan wanita dalam agama itu luar biasa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buat dakwah, ya. Nah, hadirin masalah, sehingga orang datang ke rumah kita bawa dunia, ketika dia kembali keluar dari rumah kita ini bawa pikir akhirat. Itu ya. Dai itu begitu hadirin, ya. Selain di keluarganya pun dia juga buat dakwah. Bicara kebesaran Allah, anak kita lagi sakit, nah yang berikan sakit ini Allah, yang menyembuhkan Allah, obat tidak dapat menyembuhkan, ya, terus kepada keluarga buat dakwah seperti itu, ya, sehingga hadirin masalah, bahkan sampai anak kita pengen jajan, pengen makan, yakinkan yang berikan jajan, yang berikan makan adalah Allah, ya. Kemudian baru kita kasih, jangan dikasih dulu, bicara dulu biar kebesaran Allah, minta sama Allah, doa, angkatkan tangan, doa, kita yang ngasih, gitu. Sehingga di masalah ini iman-iman para sahabat, para sahabiah, anak-anak para sahabat itu terjaga tuh karena mereka buat dakwahnya itu di rumah dengan ahli keluarga. Sehingga hadirin yang mereka salah, keluarlah dari rumah tersebut, ya, orang-orang yang imannya betul sempurna kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga hadirin salah, sampaikan dia ini keluar dari rumah itu mujahidah, ya, karena diolahnya dari rumah. Hingga rumah itu betul-betul menjadi madrasah ulahnya. Pendidikan imannya, ya, pendidikan agamanya, masya Allah, melalui taklimnya di rumah, hadir, ya. Maka hadirin masalah, ini seorang anak ini, hadirnya dia ini, ya kalau kita di
apa namanya, nggak ada contohnya, dia tuh sulit untuk mengamalkan. Ya, kalau dia dinasihati dia tuh nggak pernah dengar. Tapi anak ini bukan pendengar yang baik, tapi ini adalah peniru yang baik. Ya, sehingga keadaan ibu-ibu ini sangat ditiru oleh anaknya. Ya, kalau bapaknya biasanya jarang sekali, tapi kebiasaan ibu di rumah itu ditiru oleh anak. Ya, sehingga kalau ibu-ibu yang tidak paham dengan perkara agama ini, masya Allah, dia mendidik secara tidak sadar, akhlak dia, perbuatan dia ini, misalnya, ini adalah mendidik anak kita di luar perkara agama. Masya Allah. Nah, ibu yang salah, ya, di rumah hidupkan dakwah, kemudian juga taklim di rumah. Jangan sampai rumah kita ini tidak ada taklim, apalagi yang sudah masturo. Usahakan taklim rumahnya 5 amal taklim rumah. Ya, durasi waktunya sempurnakan 1,5 jam. Masya Allah. Ya. Sehingga sekarang ini ya, untuk taklim rumah itu ada datanya sekarang. Setiap individu ahbab itu punya data tersendiri. Ya, di antaranya itu taklim rumah. Ya, taklim rumahnya berapa lama? Baru 1/2 jam misalkan ya. Jadi target kedepannya 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan kedepannya ini harus sempurna 1,5 jam. Amalnya sudah berapa amal gitu kan? Masya Allah. Nah, ini tingkatan dakwah itu sudah sampai kepada individu ahbab sekarang, termasuk juga masturoh ini. Ya, Masya Allah. Nah, ibu yang masalah, jadi taklim rumah dengan 5 amal dihidupkan 1,5 jam waktunya, ini akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Pertama, banyak ilmu yang kita dapatkan, sehingga anak-anak kita yang duduk dalam taklim dia akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Ya, kemudian hadirin yang masalah, dengan adanya halaqah tajwid, halaqah Quran, ya, maka diharapkan bacaan kita ini ada peningkatan, termasuk juga talaran dalam ayat, dalam hadis itu ada peningkatan. Sehingga ayat yang kita baca ini ketika keluar ini hadirin yang mulia, bukan hanya itu saja. Dari dulu ayat itu saja ya. Hadisnya itu saja, nggak bervariasi begitu. Kalau di rumah tuh sering menghafal ayat, menghafal hadis, ya sebagaimana kita lagi taklim ketika di luar jalan Allah SWT, maka hafalan kita ini meningkat, amalnya, hafalan ayatnya, hafalan hadisnya, ya. Sehingga nanti ini misalnya dengan halaqah tajwid seperti ini, ya minimal bapak kita ini pandai baca Al-Quran, ya mahrojnya betul lah, minimal Fatihahnya dan surat-surat pendek paling minimal itu untuk tingkatan umum. Kalau hafizah ini hadirin ya, boleh setoran 1 lembar, 2 lembar per hari begitu ya. Ataupun bacaannya sudah bagus, ketajwidnya, makhrajnya dibetulkan lagi, sehingga setiap kali kita buat amal ini ada peningkatan ilmu yang kita dapatkan dalam halaqah tajwid ini. Kemudian talim kitabi hadirin yang ya. Sehingga setiap fadilah kita baca, usahakan bacanya jangan terlalu cepat, tetapi hadirinnya bacanya itu dengan penuh hikmah, diresapi, bukan hanya asal dibaca selesai 1,5 jam atau selesai fadilah apa, bukan. Tapi ayat yang kita baca, hadis yang kita baca ini mampu masuk dalam hati kita. Itu yang membaca. Kalau yang membaca sudah bisa memasukkan dalam hatinya, maka yang terdengar pun akan sama seperti itu. Ini mah yang baca cepat, boro-boro masuk ke hatinya, yang mendengarkan pun akan ngantuk gitu. Ya, Masya Allah. Nah, ibu yang masalah, kemudian berikutnya adalah 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat setiap hari kita diulang bergiliran. Nah, jangan sampai ibu-ibunya pintar 6 sifatnya, tagibiannya pintar, bapak-bapaknya gak pernah 6 sifat di rumah. Ketika keluar tuh 6 sifat masih kenehnya dibaca gitu. Padahal dia sudah sering keluar 6 sifat, masih belum katalar keneh gitu. Masya Allah, kan diulang di rumah, belajar di rumah ya. Saking harus diadakannya. Minimal hadirin yang mulia sholat, walaupun kita misal ketalar enggak, ditargetkan enggak bisa, dibaca aja setiap hari. Ya, dibaca setiap hari, minimal seminggu sebulan ini hadirin mulia ya, ada 1 fadilah yang kita hafal, 2 fadilah, 3 fadilah, sampai seterusnya mulia. Karena hadirin mulia nih, ada ulama yang mengatakan bahwa hafal ini adalah setengah apa daripada paham hadirin ya. Hafal ini setengah daripada paham. Ya, bagaimana jangan paham, hafal juga enggak gitu. Ya, kemudian sifat yang ke-6 kita taskil. Nah, di sinilah hadirin masalah, taskil ini adalah ketak aja yang belum. Termasuk sekarang ini ada dalam data ahbab, individu ahbab. Suami kita sudah ke negara jauh misalkan ya, tapi belum jalan kaki, taskilnya jalan kaki.
Atau suami kita sudah 4 bulan dalam negeri belum ke IB, taskilnya adalah ke IB. Suami kita sudah ke IB, taskilnya adalah ke negara jauh, atau khidmat 2 bulan di Nyabunin, atau khidmat atau 2 bulan masturah negara jauh. Ini 5 takazah ini yang harus ditunaikan oleh setiap individu ahbab. Ya, ibu-ibu juga demikian. Oh, ini ibu ketika bapak menyampaikan 6 sifat dan mentaskil ibu ini, nah, taskilnya kepada keluar masturah yang belum. Itu sudah 3 hari ini 3 kali. Bulan depan ini tingkatkan jadi 10 hari. Yang sudah 10 hari, nah, tingkatkan jadi 40 hari, kemudian 40 harinya dalam ataupun luar negeri. Sehingga ada ya, setiap tahun itu pengorbanan kita itu akan ada peningkatan, ya. Tidak jalan di tempat, artinya dari setiap tahunnya 15 hari sampai 10 kali. Gitu. Ya, tingkatkan segera tahun ini 40 hari. Paling telat tahun depan ini sudah 40 hari. 40 hari dalam negeri sudah, tingkatkan minimal paling lambat tahun depannya ini 40 harinya ke India atau Bangladesh, ya. Yang sudah Bangladesh minimal tahun depan ini tingkatkan ke negara jauh, ya. Masya Allah. Sehingga 5 takazah dari masyarakat kita ini, hadirin yang mulia, mampu ditunaikan oleh setiap individu ahbab, ya. Nah, ibu apa yang memegang salah, kemudian musyawarah di rumah, ya. Setelah taskil ada musyawarah, maka musyawarah ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka demikian agenda musyawarah di rumah ini 3 saja. Pertama, siapa besok yang memulai dan memimpin halaqah Quran. Yang kedua, siapa besok yang membaca talim di tabligh. Dan ketiganya, siapa besok yang menyampaikan 6 sifat. Itu saja 3. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masyarakat kita pun mengharapkan bahwa setiap takazah ini sampai ke rumah-rumah kita. Semua ahli rumah kita, maka dia harus tahu takazah mahalah, takazah halaqah, takazah makas, bahkan takazah dunia. Ya, Masya Allah. Maka caranya gimana? Bapak-bapak serang berpikir kita ke rumah kita. Ya, misal bapak hadir dari musyawarah malah kita target 2,5 jam, mainnya ke siapa? Ini dibawa ke rumah. Laporan di rumah seperti di mahalah saja. Laporan kemarin silaturahmi ke Pak Anu. Ya, alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Cuma dia belum bisa ke masjid, ya. Perlu doa, gitu kan. Di rumah disampaikan ke ahli kita tuh, sehingga kita tuh tahu, oh ini Pak ini tuh sampai di situ, ya. Sehingga kalau ketemu dengan ahliahnya, dengan ahliah yang kita kunjungi ini, maka itulah dia nanti untuk dakwah kepada istrinya dia. Jadi kita kepada suaminya, istri kita kalau ketemu dia mungkin di mana saja atau ketika ke warung kemana ketemu, maka itu tahan dia untuk dakwah kepada istrinya. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita hadir dari musyawarah halaqah. Disampaikan takazahnya, takazah halaqah kita, target jemaah sampai utus sekian, ya, maksudnya. Kemudian IB sekian, disampaikan. Jangan sampai ahli kita tidak tahu. Kita niat ke negara jauh yang di rumah belum pada tahu. Atau niat keluar bulan Agustus di rumah yang belum pada tahu. Sehingga ibu-ibu ini yang lain ngobrol-ngobrol kewajiban Allah, suami saya nggak bilang-bilang dia nih, ya gitu. Ya. Kemudian hadirin yang muliakan Allah SWT, ya, dari markas pun demikian. Nanti hasil musyawarah markas dilaporkan. Bahkan setiap kali kita buat kerja dakwah, musyawarah jemaah, ya, ataupun musyawarah yang ditinggalkan, misalkan, ya, musyawarah yang sakit, disampaikan di rumah kepada ahli rumah, ya. Masya Allah. Sehingga ahli rumah tuh dia akan tahu takajah dakwah. Dari boleh mahalah dia akan tahu, dari hal apa dia akan tahu, dari markas pun dia akan tahu takazahnya dia. Sehingga nah inilah yang diharapkan oleh para masyayikh kita ini, sehingga kesatuan pikir antara bapak-bapak dan masturah di rumah ini sudah sama. Dengan cara berpikir seperti ini, maka nanti akan terbentuk pikir yang sama. Kalau pikir kita dan aliyah kita sudah sama, maka takazah ini akan mudah kita tunaikan. Ya, Masya Allah. Dan inilah target usaha masturah adalah untuk menyatukan pikir ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, supaya menjadi satu pikir, satu kerja. Itu kan kalau suaminya misalkan dia bisa sambut takazah, sebab dorongan ibunya, pahalanya kan ngalir ke ibunya walaupun dia tidak sambut takazah. Begitu ya. Jadi musyawarah kalau dengan seperti ini tidak akan jenuh, Pak. Ya, ini karena tidak dibuat laporan musyawarahnya, dah seperti biasa ini, nggak usah dimusyawarahkan lagi lah. Kalau bapaknya nggak ada, pasti saya yang begini talim, nggak usah dimusyawarahkan lagi lah, ya. Sudah terbiasa begitu. Nah, kalau kita tidak dibuat amal musyawarah di rumah ini sama dengan meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ini sebuah kerugian buat diri kita. Ya, Masya Allah. Itu transfer pikirnya. Bahkan kita dari malam markas, malam Jumat, ya, dilaporkan, ya, jemaah cashnya paginya berapa, kemudian yang bayan siapa, kehadiran berapa orang.
Sehingga ibu ini tahu, oh jadi malam markas ini, oh bayarnya ini, pengejual perjumaahnya segini, ya. Jangan sampai kita sering takazah, ahli kita di rumah tidak tahu, sehingga orang tua datang, bapaknya kemana nggak tahu bapaknya. Setiap malam Jumatnya ada terus misalkan, atau setiap sore pada maghrib dia nggak pernah pulang, nggak tahu apa yang dibuat di masjid karena dia tidak dikasih tahu oleh kita. Ya, masya Allah. Maka nanti di waktu sahur di rumah, laporan kerja dakwah harian kita pun dilaporkan juga di keahlian kita supaya kita tahu, paham dengan kerja dakwah ini. Ya. Nah, ibu apa yang masalah? Ini talim rumah dengan 5 amal, sehingga rumah yang hidup dengan talim rumah 5 amal, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari bala bencana, bala musibah yang terjadi hadirin. Masalah sehingga Allah akan jaga ahli-ahli rumah dan menghidupkan talim rumah dengan 5 amal ini, ya, rumah kita akan penuh dengan suasana rahmah, penuh dengan suasana sakinah di rumah kita ini, karena setiap hari kita buat talim di rumah kita. Ya. Kemudian hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya harus kita hidupkan adalah untuk membuat suasana agama di kampung kita. Ya, tadi tali rumah itu adalah kewajiban bapak-bapak. Ya, angkusakum wa ahlikum, nih ahli keluarga. Ini tali satunya dengan solusinya dengan tali di rumah kita. Atau menggunakan hak dengan ahli keluarga kita. Kemudian kita buat suasana kampung kita. Masya Allah ya, di kampung kita buat talim di mahalah kita. Ini salah satu untuk menghidupkan agama di kampung kita dengan taklim di mahalah kita. Maka mahalah yang belum ada taklim bergabung ke mahalah yang sudah ada. Walaupun dalam satu halaqah yang munasib ini hanya satu tempat, maka kita bergabung ke mahalah tersebutnya. Masya Allah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah, maka kita pun jangan hanya diri kita yang hadir, ya, sehingga kesan taklim mahalah ini ada kesan untuk taklim huruf saja. Maka kita buat taklim mahalah ini, taklim mingguan mahalah ini taklim umum. Kita ajak, misalkan ada teman kita di kampung kita, di rumah kita, ada saudara kita yang belum pulang, kita ajak ya untuk duduk dalam taklim mahalah dulu ya. Sehingga taklim mahalah sudah dihadiri oleh orang-orang umum, nah inilah ijtimaiyat dakwah di kampung kita itu sudah ada ya. Ijtimaiyat dakwah di kampung kita ini sudah ada, karena dalam taklim mahalah ini bukan hanya untuk para masturah saja, tetapi targetnya adalah semua para wanita balik yang ada di kampung kita, untuk mereka ini dirayu, dihadirkan, didudukan di dalam talim mahalah, talim mingguan mahalah ya. Maksudnya setiap seminggu sekali ya. Kemudian setiap kali sebulan sekali ini akan diadakan bayat ataupun targiban mengenai amal-amal makomi masturuh dan rijal, ataupun untuk mendengarkan arahan-arahan terbaru yang kerja masturuh ya. Jadi itu maksudnya sebulan sekali kita duduk bayan, itu bukan menekan target pasti saja. Nah ini nggak ada jemaah cashnya, nggak usah diakan bayan. Bukan maksud jemaah cash hadirin ya ketika talim bayan mahalah ini, yaitu untuk mendengarkan targiban arahan terbaru dalam kerja masturuh, makobi dan intikoli. Ya sebulan sekali hadirin yang mulia ya. Ini sebulan sekali, jangan sampai kita bulan Juni, bulan Mei kelewat begitu kan. Di jadwal minggu keberapa, minggu kedua, ketiga misalkan ya. Walaupun misalkan kita masih belum bisa istiqomah minggunya, maka minimal sebulan sekali harus diadakan begitu. Pertama ini untuk menjaga kejenuhan ibu-ibu yang duduk dalam taklim. Kalau hanya taklim terus, lambat laun hadirin yang mulia, ini ibu-ibu masturoh saja merasa jenuh. Apalagi ibu yang belum keluar masturoh ya. 1 orang nggak hadir, 2 orang, 3 orang, ujung-ujungnya talim mahalah ini hanya yang masturuh saja ya, karena tidak ada pencerahan, tidak ada targiban ya. Jadi dengan amal yang dia buat itu karena fadilah itu saja terus, maka ini akan timbul sifat kejenuhan. Maka untuk menjaga tidak jenuh, sebulan sekali diadakan bayat ya. Masya Allah. Nah ibu itu yang masalah ya, ini arahan dari para masih kita ya. Usahakan ketika kita buat tali mahalah ini ya, maksudnya hadirin supaya tidak merepotkan ini ya, hanya minum air putih saja ya, hanya minum air putih saja ya. Kalau misalkan ini ada yang mampu, itu pun tidak dilarang, cuma tidak bisa memberatkan kepada 1 orang. Artinya jangan sampai ketika bayar tali mahalah ini tidak dilaksanakan karena tidak ada jamuannya begitu ya. Masya Allah, saat yang mau diadakan pun ini tidak dipardukan, silahkan saja kalau mampu gitu kan. Jangan sampai hadirin masalah tidak ada untuk makanannya, tidak ada untuk ikromnya ya.
sehingga tali mahal ini tidak berlangsung, itu kan, tidak, tali mahal ini tidak diadakan. Ya, masya Allah. Nah di Indonesia ini khususnya Sukabumi masih belum bisa seperti di India, belum bisa. Ya, kita dikondisikan saja, yaitu senyap-senyap lah perkara itu, itu kan keperluan tadi misalnya. Nah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menjaga nisab kita per 3 hari ini adalah 3 bulan sekali. Ya, ini bulan apa sama? Juni ya. Juni, Juli, Agustus, nanti September kita keluar lagi 3 hari. Kemudian ya ini 3 hari. Kemudian 10 harinya adalah setahun sekali. Ya maka sekarang ini ya didata 3 harinya bulan apa, terakhir bulan apa, 10 hari pun demikian. Setiap tahunnya dia meluangkan waktu 10 harinya bulan apa. Ya, ditetapkan bulannya gitu. Sekarang kan di kita masih per tahun, bulan nama kadang-kadang Januari keluar, tahun depannya mungkin bulan Juni keluar, jadi belum istiqomah di dalam bulannya. Nah nanti misalnya setiap hari 10 harinya ini ditetapkan bulan apa gitu, ya supaya nanti kita tuh gampang untuk membentuk jemaahnya gitu. Kalau tidak dibentuk jemaah di Indonesia, tidak ditentukan waktunya, ini keluarnya nanti sajalah. Ini kan masih dalam tahun yang sama, walaupun bukan nisab kita misalnya Januarinya keluar, Februari, Maret, April, Mei, ke sana masih panjang. Ya, sekarang ditetapkan untuk menjaga nisab bulannya yang sama per tahun sekali. Nah, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita belajar untuk meningkatkan pengorbanan kita, keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita siapkan rumah kita ini untuk terima jemaah mastur, ya. Jangan sampai kita sering keluar tapi rumah kita belum terima jemaah mastur. Rumah yang terima jemaah mastur, hadirin, ini rumah ini adalah rumah yang diinfakkan untuk agama Allah, sehingga ulama mengatakan tidak akan dihisab satu paku pun karena rumahnya dipakai untuk terima jemaah mastur, hadirin, ya. Yang sudah biasa siapkan rumah kita siap terima jemaah mastur kapan saja. Gak usah musyawarah dulu di halaqah di mana. Kalau rumah kita sudah 24 jam, ketika bentangan tak aja jemaah mendadak datang besok misalkan, kita belum ada persiapan, ya kalau musyawarah di halaqah itu lama, ya maka dia misalnya ini kita yang sudah rumah disiapkan 24 jam, dia akan siap menerima jemaah kapan saja dan dalam kondisi apapun gitu. Ya ini rumah 24 jam. Kemudian hadirin yang banyak maksudnya, siapkan juga diri kita. Biasanya orang yang keluar masroh kendalanya adalah dengan anak, tidak ada penitipan anak. Ya, maka siap individu kita di ini saya misalkan anak saya sudah gede semua nih. Nah, nanti siapkan saya siap untuk ngasuh anak orang yang keluar jalan Allah Subhanahu. Siapkan berapa anak? 1 anak boleh, 2 anak. Misalnya saya ada 2 anak belum siap, 1 anak saja. Ya, Masya Allah disiapkan seperti ini. Ya. Kemudian hadirin yang masalah, kalaupun misalkan kita tidak siap ketitipan anak, kemudian ada kawan kita dititipin anaknya di mana, maka kita datang kalau orang yang keluar masuk ini 10 hari ke atas, 10 hari, 40 hari, kita datang nusruh kepada anak yang ditinggal untuk keluar mastur, ya. Jangan sampai dulu ya anaknya ditinggalkan kita nusruh juga enggak, ya. Masya Allah, ya. Nusruh kalau ada rezekinya dengan oleh-olehnya, buah tangannya, sehingga orang yang ketitipan ini tidak merasa terbebani, ya. Karena orang yang keluar jalan Allah SWT ini keluarnya tanggung jawab kita semua, hadirin. Ya, sehingga hadirin misalnya orang yang keluar masturah kalau di nusrah misalkan anaknya yang ketitipannya kan merasa senang, oh alhamdulillah, ya berarti hadirin misalnya ini yang ketitipan ini bukan hanya saya tapi halaqah pun juga memikirkan. Dan hadirin hadirat yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu takajah di makomi kita. Siapkan rumah, kalau tidak keluar setelah selesainya keluar kita terima jemaah masturah. Kalaupun kita misalkan tidak terima jemaah masturah, maka kita siapkan untuk ketitipan anak orang yang keluar masturah. Kemudian nanti yang berikutnya, kalaupun kita ketitipan juga masih belum siap, maka nanti suruh nusruh kepada anak yang ditinggal masturah 10 hari, 40 hari ke atas, ya. Jadi Bapak yang meyakinkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di makomi kita hadirin yang mulia, maka jaga daripada akhlak kita hadirin. Masya Allah. Bab muamalah, muasyarah dan akhlak. Ini 3 perkara inilah yang merupakan kesempurnaan agama yang harus kita usahakan, kita perbaiki hadirin. Ya, Masya Allah. Hari ini orang-orang kafir dia tidak takut dengan ibadah orang Islam, tetapi dia akan takut manakala orang Islam ini sudah menyempurnakan bab muamalah, muasyarah dan akhlaknya. Sehingga dulu ini akhlak para sahabat ini ya, ini jadikan asbab hidayah.
Gak usah ngomong, gak usah ngajak orang ke dalam Islam. Dia sudah tahu akhlak para sahabat yang demikian, yang bagus. Sebagaimana akhlaknya Nabi, dengan sendirinya dia ingin masuk Islam sendiri. Ya ini yang ditakutkan orang kafir nih. Hari ini kan bermuamalah orang Islam masih sama dengan orang-orang kafir. Bahkan orang Islam ini lebih mempercayai orang non Muslim. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu selalu bohong. Ya barang bagus, barang jelek dikatakan bagus, barang sudah lama dikatakan baru. Masya Allah, beli sekian, jual sekian. Lain dengan orang-orang luar Islam misalnya jujur begitu kan. Tidak sedikit sekarang ini kita bermuamalah dengan orang ini pun dibolehkan juga misalnya. Ya, cuma dengan orang Islam lagi, maka kita harus saling percaya. Ya, Masya Allah. Jangan sampai bermuamalah dengan orang Islam harus sesuai dengan syariat. Bagaimana muamalahnya para sahabat dahulu, jual beli, utang piutang. Ya, Masya Allah. Kemudian pinjam meminjam ini ada dari sananya, sesuaikan dengan syariat. Sehingga lihat tidak ada satu orang pun yang dirugikan kalau didasarkan dengan syariat. Ya, dan kita lihat dalam bermuamalah ini bukan hanya cari untung, tetapi kita cari pahala. Dulu para sahabat dahulu mereka berjualan di pasar itu bukan mencari untung, tapi mencari pahala. Ya. Sehingga ada seorang yang berjualan ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, ya, bahwa apabila seseorang ini menjual barang kemudian barang tersebut dikembalikan kepadanya, ya, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Maka sahabat ini berjualan, ada pembeli. Ketika sudah dibeli, barangnya ini tidak cocok, dikembalikan lagi. Maka dia terima dengan senang hati, ya, dan uangnya dikembalikan juga. Ya, hari ini kan bermuamalah itu luar biasa, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, begitu kan? Masa padahal dia mengembalikan barang yang sudah dibeli ini surga jaminannya. Sehingga sahabat tadi sudah ada pembelinya, dia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Nabi, sehingga dia tidak berjualan lagi hari. Ketika orang yang membelikan tadi ke pasar lagi nggak ada orang tersebut, ya, karena dia berjualannya hanya ingin mengamalkan satu hadis Nabi SAW. Itu. Jadi bermuamalahnya kita bukan hanya cari untung, jangan cari untung terus gitu kan, untung dunia maksudnya, kita cari untung akhirat, cari fadilah, cari keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermuamalah masyarakat pun demikian hakimnya. Kita ini sudah Allah sudah pilih dalam dakwah masturah. Maka masturah ini sangat sedikit jumlahnya di kampung kita. Maka bagaimana ya, kita pun harus membaur dengan masyarakat banyak. Jangan sampai kita mengecilkan diri sendiri. Ke rumah pakaiannya pun beda, hadirin ya, kita tuh tidak bergaul lagi. Ya, maksudnya dalam perkara yang hak seperti dalam pengajian di mahalah kita usahakan untuk hadir duduk. Tetangga kita misalkan ada kegiatan tahlilan, kan biasa tahlilan ini suka ibu-ibu nih yang senang tahlilan ya. Bahkan dia ketika di makom ini walaupun kita tidak senang tahlilan, ada orang yang tahlilan, kita terlibat di sana. Walaupun diri kita tidak terlibat, minimal kita bisa menyumbang kepada mereka. Ya, ini dalam kemasyarakatan ya, bermuasyarah ya, terutama di keluarga hadirin. Muasyarah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, orang kerabat, ya, terutama hadirin muasyarah dengan orang tua kita. Dengan kita setelah ikut dakwah, tapi kita masih saja ya dengan orang tua kita ini sering tidak gitu ya. Jadi istilahnya harus lebih adab lagi kepada orang yang tua kita. Terutama kalau bapak ke ibu. Kalau wanita ini adalah ke bapaknya, ya, Masya Allah. Nah, hadirin yang baik dan saudara, ini kemudian bermuasyarah di kemasyarakatan pun demikian. Kita jangan bergaul hanya dengan para masturah saja, tapi kita harus bergaul dengan berbagai orang-orang yang berbeda watak di kampung kita. Walaupun misalkan melihat ini ada ibu tetangga misalkan ya di sini, sehingga demikian kalau kita bermuasyarah, bergaul, sering hadir dalam majelis taklim mereka, majelis yang umum di pengajian di masjid, walaupun itu misalnya ngajarnya ustaz, bukan laki-laki, tak berhijab, kita kan sudah punya hijab sendiri dan duduknya jangan paling depan, di belakang aja, ya. Masya Allah, itu dalam majelis taklim. Sehingga kalau ada jemaah ke rumah kita ini, kita akan mudah mengundang mereka, karena kita sering duduk dalam majelis mereka. Bahkan sebelum tamu datang jemaah masuk ataupun ada pengajian kalimah itu, ketika kita ketemu di pengajian ini, hilangkan bu, insya Allah nanti minggunya kita ngajinya ke rumah ya. Nah, dan insya Allah bu, minggu depan ini ada tamu ke rumah kita, pengajiannya bahasa jam 5. Kalau kita sering hadir, mereka pun akan dipertimbangkan ya. Hari ini hanya orang yang duduk dalam tali mahalah, orang yang duduk ketika ada jemaah ini hanya masturah saja yang jauh-jauh.
Yang dekat, orang yang dekat karena kita tidak membaur dengan mereka dan kegiatan mereka, tidak pernah hadir. Begitu misalnya. Nah, ini pernah kejadian, hadir pengalaman. Jemaah kita waktu itu keluar di Bandung hadirin. Ya, di depan rumah kita tuh rumah kita terima Mas Turo. Kemudian di depan rumah itu hanya terhalang 2 rumah. Di situ ada kegiatan sholawatan ibu-ibu. Ternyata di sana itu sudah membudaya bahwa sholawatan ini di rumah-rumah dibergilirkan. Digilir setiap rumah. Pas di dekat rumah yang terima jemaah Mas Turo. Ya tadi jemaah baik sangka ibu-ibu pada asalnya, wah dari mana, dari depan belakang rumah itu datang ke sana, ke rumah tersebut. Pada masuknya bukan ke rumah Mas Turo ya. Masya Allah, sehingga kawan saya mengatakan, wah ini bagus nih makom di sini, ibu-ibu sudah pada datang nih. Padahal kita baru keluar dari masjid, dikira mau ke rumah Mas Turo, padahal ke rumah sebelahnya. Ketika kami hadir biasa dengan seorang ibu-ibu yang sudah tua, Bu, ada pengajian apa? Ini sholawatan di sini mah Cep. Nah, kita kan orang Bandung panggil Cep itu sudah biasa. Ini sholawatan Cep, bergilir bagian di rumah anu. Oh gitu Bu. Ya? Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 5. Oh gini Bu, sampai jam 5. Nanti selepas selesai dari jam 5 di rumahnya Pak Anu yang sekitar tempat di rumah Mas Suro itu, nanti Ibu di situ pun ada pengajian juga. Sampai setengah 6, gak lama Bu. Nanti dari sana ajak Ibu lain untuk hadir ke sana. Ah Cep, Ibu eta mah petara gaul cenah gitu. Urang tara ngiring dina sholawatan oge pengajian komo cenah. Aing Cep teh suka bumi ngundang ka Ibu tuan rumahna cenah. Teu gaul jeung Ibu cenah. Ah isin Ibu mah. Nah, ini adalah pengalaman yang kami temukan itu seperti itu. Karena tadi melihat Mas Suro ini tidak membaur terutama dalam kegiatan kemasyarakataannya. Masya Allah. Nah, Ibu banyak salat. Kemudian jaga melempar di kita, sholat di awal waktu walaupun tidak berjamaah. Ibu-ibu di rumah jangan sampai sholatnya dilalaikan. Kalau misalkan usahakan sebelum datang waktu kita harus sudah punya wudhu di atas sejadah. Kemudian zikir pagi petang, selepas subuh dan selepas asar. Yang minimal sholawat, tasbihat, istighfar paling sedikit 100. Maksimalnya tidak terbatas silahkan. Zikir, baca Quran juga setiap hari istiqomahkan. 1 juz bagus, sebulan sekali berarti tamat. Minimal hak Al-Quran kita tunaikan 2 kali dalam setahun. Kemudian ibu yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahajud, Masya Allah, ini luar biasa ya. Da'i dan da'iyah ini kalau dia sering amal tahajud, maka kata-katanya akan hikmah. Lain dengan da'i yang tidak tahajud ya. Usahakan di rumah itu saling membangunkan untuk tahajud. Maka Allah SWT merahmati suami istri yang saling membangunkan untuk sholat tahajud. Kemudian yang berikutnya jaga tubuh kita perkara-perkara maksiat. Tangan, kaki kita, penglihatan apalagi yang sholatnya, kemudian pendengaran, pembicaraan. Nah ini kan ya, jangan sampai pembicaraan kita ini menyakitkan orang yang kita ajak bicara. Maka kontrol pembicaraan kita ya, jangan bicara sia-sia, usahakan lebih baik selain daripada dakwah dan zikir ini lebih baik banyak diam ya, karena perkataan kita ini kan dihisab terus setiap hari ya. Bahkan adanya dengan keluarga pun demikian, dengan anak, saking kesannya ke anak jangan sampai keluar kutukan dari mulut kita ini. Doa-doa jelek kadang ya. Siapa tahu saat makmunya doa. Ya walaupun anak kita kesel, suami kita kesel, istri kita kesel, jangan katakan istri saya ngeselkeun, anak saya ngeselkeun, ya juga seperti anak saya anak yang soleh, anak yang soleha, suami saya suami yang soleh, istri saya sudah soleha, begitu. Ya sehingga kata-kata kita mengandung doa diri. Siapa tahu saya makbulnya doa. Nah, ini banyak masalah ya. Kemudian kesucian harus kita jaga, sucian lahir dan batin ya. Lahir kita sudah alhamdulillah sudah bisa tertutup, kemudian batin juga. Ikut dari hati kita, penyakit hati sedikit demi sedikit kita kikis hadirin ya. Kalau belum bisa tinggalkan semungkin dan hanya mana manusia senantiasa ada. Walaupun ada kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian itu yang masalah dengan amal-amal yang kita buat, muamalah syarat tadi, maka kita niatkan pulangnya kita kembali ke makom kita ingin meningkatkan pengorbanan kita, sehingga dengan amal yang tadi buat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar lebih damai dan lebih jauh lagi. Saya semuanya aman. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina amin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan muwafiqan bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa min sultanik Allahumma sa'is. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Allahumma fil lana wa yarhamna wa rabbana sabur wa jami muslimin. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Dzalika fadlun minka fa billahi alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanallah. Panggil. Jenut.